Kakaknya apa kuliah deh? Bukan apa kakak tomat kakak roti pia. Kakak tomat itu sisa ono. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, untuk diskusi hari ini bisa langsung dimulai. Saya serahkan kepada moderator untuk membuka diskusi malam ini. Monggo Bu Esti, dipersilahkan. Halo Bu Esti. Halo, Bu Esti? Budian Eti? Halo? Sepertinya keluar Bu Estinya, Estinya keluar sepertinya. Halo? Halo, Bu Esti? Di mana ya, Bu Esti? Ya, saya ada, saya Wiwi. Ya, gini aja, mohon maaf. Saya. Langsung saya buka aja ya, Bapak Ibu, karena moderatornya mungkin kesulitan jaringan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas penyertaan keikutsertaannya dalam yang sesi kedua, yaitu eksistensi perempuan sebagai realita hukum pidana dan hukum kanonik. Akan dibawakan oleh yang pertama oleh Ibu Wiwi Afifa, beliau adalah Kaprodi dari S1 Fakultas Hukum Unpad Surabaya. Yang kedua akan dibawakan oleh Romo Paulus Kristanto dari Keuskupan Agung Palembang. Kemudian nanti jika ingin melakukan pertanyaan bisa langsung chat kepada saya pribadi. Kemudian nanti masing-masing narasumber maksimal 5-7 menit ya Bapak Ibu. Ya, saya persilakan langsung ke Bu Wiwi. Monggo Bu Wiwi. Terima kasih kesempatannya Pak Tommy. Saya akan menyampaikan tentang eksistensi perempuan dalam hukum pidana Indonesia.
Seperti yang kita tahu, mungkin Bapak Ibu semua juga bisa melihat bahwa negara kita adalah salah satu negara yang cukup progresif di dalam mengupdate kebijakannya pada perlindungan warga negara yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah ketika Indonesia ini berupaya untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dan bentuk-bentuk diskriminasi. Hal ini dibuktikan oleh Indonesia ketika Indonesia melakukan ratifikasi konvensi CEDAW atau konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yang kemudian setelah adanya ratifikasi itu banyak pula kebijakan-kebijakan turunan yang ada di Indonesia. Misalnya impres tentang pengaruh utama gender, termasuk pula gitu ya adanya kebijakan atau peraturan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak-anak. Tetapi dalam perkembangannya ternyata kebijakan-kebijakan itu tidak cukup untuk melindungi perempuan sebagai sebuah entitas yang harusnya diperlakukan adil menurut hukum yang memiliki gitu ya, jiwa untuk mengadilkan atau menyetarakan atau menganggap setiap manusia memiliki hak yang sama di muka hukum. Nah, saya awali dari eksistensi perempuan sebagai apa? Di dalam kebijakan kita melihat perempuan itu pada lingkaran dia sebagai korban kejahatan atau sebagai pelaku kejahatan. Ini terminologi yang cukup kental di dalam hukum pidana kita. Gitu ya. Meskipun sesungguhnya kita bisa lebih melebarkan ini menjadi sebuah wacana yang cukup menarik ketika memposisikan perempuan itu sebagai objek hegemoni negara. Di mana posisi dia selalu menjadi posisi yang subordinat, tidak hanya di dalam hukum pidana, tetapi di dalam hukum-hukum yang lain. Misalnya, bagaimana memposisikan perempuan itu tidak bisa mengakses perbankan apabila tidak mendapatkan persetujuan suami, ya, atau bagaimana kemudian eksistensi perempuan sebagai objek patriarki, ya. Bagaimana dia yang akan menjadi korban kekerasan. Bagaimana ketika dia menjadi korban kekerasan, dia tidak bisa mendapatkan misalnya pemulihan dan layanan pemulihan oleh negara. Karena yang terbuka adalah layanan hukum formal. Tetapi bagaimana dengan layanan penanganan kasusnya, pemulihan kejiwaan, dan lain-lain. Cukup pelik sekali untuk kemudian mengarahkan pada pemulihan perempuan itu ketika kita benar-benar ingin melihat bahwa eksistensi ini adalah eksistensi manusia yang harus dimanusiakan. Nah, berikutnya adalah kita juga harus melihat eksistensi perempuan sebagai subjek yang setara di muka hukum. Sehingga tidak lagi memandang ada posisi korban dan posisi pelaku, tetapi kita bisa memandangnya menjadi sebagai hal yang lebih luas. Nah, bagaimana kebijakan telah mengatur keberadaan perempuan? Seperti tadi yang saya sampaikan, sudah ada ratifikasi konvensi CEDAW atau Convention Against Elimination Against Women, gitu ya. Exploitation against women. Selain itu juga ada Undang-Undang HAM, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, Undang-Undang Pemberantasan TPPO, Perlindungan Anak, dan KUHP. Meskipun dalam perkembangannya, gitu ya, KUHP ini telah berupaya untuk diubah gitu oleh legislatif yang sampai saat ini juga belum mampu menyelesaikan bagaimana perubahan yang ada di dalam KUHP. Nah, upaya perumusan ulang KUHP ini sebenarnya adalah dasar dan kerangka penegakan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia, yang harapannya akan menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara. Meskipun dalam kenyataannya, kemarin misalnya dalam penyusunan kebijakan rancangan KUHP atau penyusunan RKUHP, tidak banyak kemudian mengajak perempuan untuk terlibat di dalam proses perumusan. Nah, menurut saya justru
itu tidak memposisikan perempuan sebagai subjek di dalam hukum, tetapi dia menjadi bagian atau objek di dalam hukum. Nah, bagaimana posisi hukum terhadap perempuan? Hukum tidak boleh merepresentasikan kelompok atau kepentingan tertentu. Keduanya harus merepresentasikan seluruh kelompok, termasuk pula adalah kelompok-kelompok yang marginal atau kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kelompok-kelompok yang lemah, termasuk diantaranya adalah perempuan, anak, lansia, difabel, dan lain-lain. Hukum juga harus memiliki kekuatan untuk mensejajarkan dan memberikan keadilan pada semua kelompok. Nah, jauh ini, gitu ya, menurut saya hukum pidana masih berupaya, yang artinya bahwa belum semuanya itu kemudian terjadi keadilan. Tapi hukum masih berupaya memberikan keadilan. Ya, banyak sekali contohnya. Misalnya bagaimana kemudian bentuk kekerasan seksual yang tidak diatur secara detail, misalnya di dalam hukum pidana. Yang ketiga adalah harusnya ada afirmasi terhadap kelompok rentan yang diatur dan dijalankan oleh hukum. Nah, ini jarang sekali kemudian ide-ide afirmasi ini dianggap sebagai sebuah terobosan. Ada banyak yang menganggap ide-ide afirmasi ini sebagai hal yang tidak demokratis atau dianggap itu mengistimewakan. Padahal sudah jelas di dalam konteks hak asasi manusia ada diskriminasi positif, yakni upaya pembedaan untuk mengangkat kelompok yang tertinggal agar dia bisa lebih cepat berada pada posisi sejajar. Nah, ini yang sesungguhnya penting pula ada di dalam kebijakan hukum, utamanya hukum pidana. Nah, bagaimana sesungguhnya posisi hukum pidana terhadap perempuan? Kalau kita lihat, hukum bertujuan mengatur perilaku dan menciptakan keadilan, maka harusnya hukum harus merepresentasikan seluruh kepentingan warganya, baik dia perempuan maupun dia laki-laki, baik itu anak-anak, lansia, difabel, dan seterusnya. Namun pada kenyataannya, rancangan KUHP kemarin itu bisa saya nilai masih mengabaikan kepentingan perempuan dan kelompok rentan. Artinya bahwa eksistensi perempuan ini diposisikan pada eksistensi yang seperti apa? Apakah sebagai objek, ataukah kemudian eksistensinya direduksi? Dia tidak diposisikan sama seperti laki-laki yang kemudian banyak duduk untuk terlibat dalam perumusan kebijakan. Ya. Di mana dalam konteks ini, gitu ya, kami melihat bahwa kebijakan itu tidak banyak diambil dari pengalaman hidup perempuan untuk dicatatkan sebagai sebuah kebijakan yang tentunya menggunakan bahasa hukum. Ya. Saya mengambil contoh tentang bab kesusilaan yang ada di RKUHP. Bagaimana pengaturan perzinahan, perkosaan, perbuatan cabul, aborsi, dan lain-lain. Itu semua mengatur tentang perempuan yang harusnya, gitu ya, dalam penyusunan kebijakan hukum pidana, maka itu harus mendengarkan pengalaman perempuan. Karena ya kita mau berbicara itu eksistensi dia. Dia ada gitu dalam nyata ini, ya maka dia harus diajak dalam penyusunan kebijakan itu. Terlebih lagi kemudian bila itu menjadi sebuah kebijakan. Nah, berikutnya adalah ketika kekerasan seksual di dalam bab kesusilaan itu kemudian mereduksi hakikat tindak pidananya. Tidak lagi menjadi sebuah tindak pidana, tetapi dia akan tereduksi menjadi ya, pelanggaran kesusilaan atau kesopanan. Jadi bagaimana kemudian memposisikan misalnya pemerkosaan, pemaksaan perkawinan, aborsi, dan lain-lain. Nah, otomatis reduksi ini akan menghilangkan bagaimana adanya serangan, adanya kejahatan, atau bagaimana penghilangan atau pengurangan martabat perempuan ini ya tidak kemudian secara sungguh-sungguh ada di dalam upaya negara untuk memberikan hak kepada perempuan, ya. Nah, sedangkan
tindak pidana kejahatan seksual itu tidak diatur secara spesifik di dalam kebijakan-kebijakan pidana lain. Sehingga menurut saya eksistensi perempuan di dalam hukum pidana di Indonesia sejauh ini masih diposisikan sebagai objek yang akan diatur, dan itu pun tereduksi makna kemartabatannya sebagai perempuan. Sehingga penting gitu ya bagi kita semua gitu untuk merefleksikan bagaimana proses dari awal perumusan kebijakan pidana di Indonesia hingga menjalankan dan mengevaluasinya. Sehingga ketika kita membahas eksistensi perempuan, tidak hanya sekedar ada kebijakan hukum pidana di pasal ini tentang kasus ini, tidak hanya itu menurut saya. Tapi bagaimana kita memposisikan dia sebagai entitas yang utuh. Nah, yang berikutnya adalah menurut saya yang perlu dijadikan rekomendasi pengaturan yang tidak berbasis perempuan sebagai objek, namun berbasis keadilan. Ya, bagaimana kemudian memberikan kondisi yang adil atau bagaimana hukum ini menjadi adil bagi perempuan dan kelompok marginal lainnya. Tentu bahwa penyusunan hukum ini tidak hanya disusun oleh legislatif yang kemudian memiliki pemikiran patriarki, tetapi bagaimana pemikiran keadilan itu yang untuk perempuan itu juga dibawa atau dimainstreamkan kepada para pembuat kebijakan. Dan rekomendasi yang ketiga adalah perlu banyak kajian hukum pidana dan ketimpangan gender, sehingga kita terus bisa melihat bagaimana sesungguhnya hukum pidana kita itu sedianya gitu ya, tidak timpang kepada kelompok tertentu. Saya kira itu Pak Tommy yang bisa saya jadikan bahan untuk memantik diskusi di antara kita. Terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih Bu Wiwi. Jadi kesimpulannya wanita memang harus diikutsertakan dalam perumus kebijakan dalam hal apapun juga, terutama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, begitu ya Bu Wiwi ya? Silakan. Ya, jadi tidak hanya pidananya aja, tapi keseluruhan proses. Keseluruhan prosesnya, ya, tetap harus diikutsertakan dalam segala hal. Silakan kepada Romo, waktunya 7 menit. Silakan. Baik, selamat malam teman-teman semua. Malam, Pak. Malam. Baik, terima kasih. Bicara eksistensi perempuan dalam hukum gereja, memang serasa kalau mau dilihat, orang akan mengarahkan seperti ada pembedaan. Tetapi rasanya mesti angkat pertama, yang paling terkenal adalah gereja Konsili Vatikan kedua ke sini, itu sudah merubah pandangan gereja. Yang sebelumnya gereja dilihat sebagai vertikal, Bapak Paus turun sampai ke umat beriman. Tapi sekarang gereja Konsili Vatikan kedua melihatnya sebagai komuni, sebagai umat beriman yang sama, umat Allah yang sama. Namun demikian, gereja sebagai umat Allah ini bukan dipahami sebagai sama, satu sama satu. Kalau A dapat satu, B juga dapat satu. No. Gereja sebagai umat Allah mau diperlihatkan dalam konteks tugas dan perannya. Maka beberapa hal diatur dalam gereja Katolik mengenalnya sebagai KHK, Kitab Hukum Kanonik. Misalnya, untuk menjadi pastor mesti seorang laki-laki. Artinya dalam Kitab Hukum Kanonik sudah menutup kemungkinan bahwa perempuan bisa menjadi pastor.
Karena dalam KHK sudah termaktub jelas, yang boleh menjadi imam, menjadi pastor adalah seorang laki-laki. Nah, untuk melihat peranan, kesamaan, eksistensi perempuan, beberapa hal mau disebut bahwa gereja sebagai umat Allah dipahami sebagai kegiatan yang sama di tengah gereja. Pembedaan peran itu hanya mau memperlihatkan tugas dan perannya. Misalnya sebagai klerus, ya bertugas untuk menguduskan gereja. Nah, di mana perempuan bisa ikut serta dalam kehidupan menggereja? Beberapa hal bisa disebut. Yang pertama, misalnya dalam kaitan peribadatan. Ketika beribadah di gereja, ada peranan perempuan, keikutsertaan perempuan, ikut serta dalam peribadatan gereja, sekalipun selalu pasti dipimpin oleh imam, karena yang boleh menjadi pastor adalah seorang laki-laki. Tetapi para petugas lain, ada lektor, ada misdinar, ada mazmur, semua boleh dilakukan oleh perempuan. Dalam keikutsertaan yang kedua, mengelola gereja misalnya. Gereja dalam arti mesti dilihat dua hal. Ketika pastor atau imam mengatakan gereja, bukan berarti gereja sebagai rumah ibadat saja, tetapi gereja juga dipahami sebagai kumpulan umat Allah. Artinya orang-orang yang bersekutu, beriman akan Yesus juga disebut gereja. Jadi gereja bukan hanya dalam arti sempit rumah ibadah saja. Maka ketika Romo menyebut dalam mengelola gereja, toh ikut serta juga para perempuan dan bukan hanya laki-laki. Misalnya menjadi pengurus DPP, Dewan Pastoral Paroki, yang membantu pelayanan gereja. Juga dalam bentuk karya-karya sosial, banyak karya-karya gereja yang juga dikelola oleh para perempuan. Kita mengenal para suster yang memiliki banyak karya di belahan bumi ini. Di Indonesia pun luar biasa banyaknya. Nah, 3 tempat ini dalam peribadatan, dalam mengelola gereja, dalam karya sosial untuk masyarakat, menjadi wadah, menjadi tempat bagi para perempuan untuk mengekspresikan dirinya, ikut serta dalam melayani gereja, melayani dunia. Sekalipun, sekali lagi, kalau kita bicara untuk perempuan yang akan menjadi imam, sampai hari ini sekurangnya, menurut KHK, kitab kanonik, kitab hukum kanonik, pasti tertutup kemungkinan untuk itu. Karena dalam kitab KHK sudah mengaturnya, dalam kanon 207 dikatakan hanya seorang laki-laki yang boleh menjadi imam. Tetapi sekali lagi banyak tempat yang bisa menjadi wadah bagi perempuan dalam melayani gereja. Rasanya begitu yang bisa Romo sebut untuk peranan perempuan menurut hukum kanonik. Terima kasih. Ya,
Terima kasih, Romo. Jadi ada pembatasan juga dalam gereja, terutama dalam hal imam, sudah diatur dalam KHK. Silakan, mungkin bisa ada yang mau langsung disampaikan. Ini ada saudari siapa ini, Jennifer, ada juga dari ada Bu Erni, ada Pak Dekan. Silakan, ada Mbak Sofi, bisa langsung ditanyakan. Karena tema kita ini cukup menarik, memandang atau mendiskusikan wanita dalam perspektif hukum negara ataupun dari hukum gereja. Boleh saya tanya kalau yang lain belum Ya, silakan Bu Wiwi, jadi dari narasumber boleh. Karena saya juga tidak memiliki banyak pengetahuan. Oh, Pak Slamet monggo Pak Slamet mau bertanya lebih dahulu. Ini, Nanti saya nyusul yang kedua karena saya ingin bertanya juga. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Gini barangkali Bu Wiwi atau Pak Romo, siapa itu tadi ya? Romo ya? Paulus. Ya. Romo Paulus, ya. Terima kasih Romo. Begini, tadi dikatakan oleh Bu Wiwi bahwa perempuan mungkin kurang terlindungi barangkali ya dalam hal ini karena kemungkinan keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan hukum ya itu kurang maksimal barangkali. Kalau saya melihat sebetulnya itu kesempatan untuk sama-sama terlibat dalam perumusan kebijakan hukum itu terbuka lebar melalui pintu demokrasi. Bahkan di dalam undang-undang parpol itu disyaratkan perempuan itu sudah diberi kuota baku itu 30%. Yang menurut saya itu justru merampas demokrasi laki-laki sebetulnya itu. Sehingga menurut saya sebetulnya itu kelemahannya daripada perempuan sendiri ketika bersaing dengan laki-laki dalam pemilu. Sehingga ketika terpilih yang banyak laki-laki, maka menurut saya itu barangkali kurang maksimalnya aktualisasi perempuan sehingga belum diakui masyarakat. Oleh karena itu maka mungkin saya mohon pendapat barangkali. Apakah yang harus dilakukan perempuan ketika dirinya harus mau bersaing di dalam pemilu sehingga mungkin bisa 50-50 laki perempuan di legislatif, sehingga keterlibatan perempuan di dalam perumusan kebijakan hukum itu akan lebih terakomodir ya, karena ketika di dalam legislatif itu ketika ada benturan pro dan kontra itu tentu yang dimenangkan yang banyak yang pro atau banyak yang kontra. Menurut saya perlu bagi penggiat penggiat perempuan barangkali ya. Menurut saya barangkali nggak setuju kalau itu kurang dilibatkan bukan karena kesalahan dari pemerintah tapi karena kesalahan perempuan sendiri yang tidak maksimal di dalam mengaktualisasikan dirinya di dalam masyarakat sehingga masyarakat belum memilih perempuan itu. Menurut saya terima kasih Mas Tommy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Slamet. Jadi bukan karena sistemnya, tapi perempuan harusnya bisa lebih. Ya, terima kasih Pak. Tolong host bisa di yang lain dulu. Jadi kata Pak Slamet bukan ke arah sistem, tapi lebih mengarah kepada kualitas dari seorang perempuan untuk menggapai puncak sistem tersebut. Ini mau langsung dijawab dulu karena ini saya juga ucapkan selamat datang kepada dari Gus Durian Gresik ya, begitu juga dari KPI ada Bu Saras sama Bu Kosia. Nanti bisa langsung menanyakan secara pribadi kepada saya, akan saya bacakan. Oh ya, saya lupa menyampaikan Bu Wiwi ini juga bagian dari KPI Jawa Timur, jadi juga malang melintang terkait dengan perempuan. Silakan dari Bu Wiwi dulu bisa dijawab atau langsung ke Romo Paulus bagaimana ini? Monggo. Kalau saya tadi ingin mengomentari saja Pak. Iya. Bahwa sesungguhnya
bagaimana konteks ketertinggalan perempuan, itu sesungguhnya kita juga harus melihat ini sebagai bagian dari budaya patriarki yang memang harus kita perangi bersama-sama. Jadi bagaimana kita, misalnya ya kita lihat banyak perempuan yang kemudian tidak disekolahkan. Ya, problem itu cukup banyak. Dengan alasan nanti dia akan menjadi istri, mengurusi, mohon maaf, sumur, kasur, dapur, gitu kan. Tetapi kan sesungguhnya perempuan ini kan akan mendidik anaknya. Maka tidak cukup hanya dengan menggunakan pemikiran itu. Tetapi kenyataannya, perkawinan usia dini pada perempuan cukup tinggi. Bagaimana kemudian ketika itu akan berdampak pada akses perempuan terhadap pekerjaan. Hal itu akan berdampak pada akses perempuan terhadap pendapatan yang layak. Hal itu akan saling mempengaruhi terhadap peran perempuan sebagai pemimpin di lingkungan sosial. Terlebih lagi ketika kemudian harus diformalkan dalam kepemimpinan di tingkatan partai politik. Ya, yang kemudian ketika ada pencalonan legislatif mensyaratkan ada biaya tertentu, pendidikan tertentu, dan seterusnya. Tentu perempuan akan tertinggal. Sehingga isi di dalam gedung DPR itu akan lebih banyak laki-laki karena akses modal lebih banyak laki-laki. Pendidikan, kemampuan komunikasi, bahkan lingkungan pembiasaan politik itu lebih terbiasa pada laki-laki. Sehingga untuk perempuan itu perlu dorongan lebih kuat dan perlu perempuan. Nah, oleh karenanya kenapa kemudian afirmasi atau diskriminasi positif itu diperlukan untuk perempuan. Ini kan sebagai upaya mensejajarkan atau agar dia tidak tertinggal. Sebenarnya itu bukan hal mendiskriminasi yang buruk, itu diskriminasi positif, itu langkah yang lebih baik. Kenapa? Karena dengan adanya kuota, bahkan ini kuotanya loh, kuota nyalon, bukan kuota jadi loh ya. Kuota mencalonkan diri ini sebagai syarat administrasi ini, itu cukup penting. Kenapa? Ketika kemudian perempuan itu jadi, maka harapannya dia akan memperjuangkan aspirasi perempuan. Karena perempuanlah yang merasakan dirinya sebagai perempuan. Jadi memang ada banyak aliran di dalam ilmu politik itu, ada politik of present, politik of idea, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau dari saya pribadi, saya lebih memilih politik of present, politik kehadiran. Maka perempuan yang harus mewakili perempuan, karena perempuan yang mewakili perempuan, bukan laki-laki. Bapak-bapak sebegitunya kami titip aspirasi bagaimana sakit orang perempuan melahirkan, itu nggak bisa sama dengan seorang perempuan memperjuangkan dirinya yang perempuan dan memperjuangkan misalkan sakitnya melahirkan dan memperjuangkan aturan itu. Nah, inilah kenapa gitu ya penting ada kepemimpinan perempuan di dalam pengambilan kebijakan. Apakah itu kebijakan pidana ataukah kebijakan dalam bidang hukum lainnya. Nah, tadi saya kasih contoh dalam pengambilan kebijakan hukum pidana itu harapannya adalah sangat menginginkan anggota DPR yang perempuan itu bisa benar-benar menyerap aspirasi perempuan. Karena banyak pula perempuan yang ya perlu mendapat informasi tentang kondisi perempuan di akar rumput. Gitu. Itu sih menurut saya respon tentang bagaimana harusnya memang kebijakan itu disusun oleh laki-laki juga, oleh perempuan juga. Nah, mungkin saya ada pertanyaan gitu ya. Kalau di dalam hukum pidana kita itu kan sedang berupaya, kalau menurut saya ya. Ya kalau nggak mau disebut kurang gitu, saya hanya mau menyebut dengan bahasa yang lebih halus sedang berupaya untuk mengakomodir perlindungan terhadap perempuan atau benar-benar eksistensi perempuan itu disesuaikan dengan martabat kemanusiaan kita. Nah, kalau di dalam agama Islam misalnya,
Ada istilah juga tentang perempuan sebagai pakaian laki-laki, laki-laki. Itu kan sebenarnya adalah upaya agama melakukan edukasi kepada setiap jenis kelamin, bahwa setiap pasangan harus saling melakukan kebaikan kepada pasangan, menutupi aib, mengedukasi, mengindahkan atau membahagiakan, dan lain-lain. Di dalam agama Kristen pernah saya dengar bahwa ada perempuan harus tunduk dan seterusnya. Mungkin kami bisa, karena mungkin saya tidak memiliki banyak pengetahuan agama Kristen, kami bisa diberi pemahaman tentang bagaimana adanya kebijakan atau aturan ini di dalam agama. Yang selanjutnya yang terkait dengan hukum pidana yang dikaitkan pula adanya hukum pidana di Indonesia yang ada saya nyebutnya Aceh itu memberlakukan konun dan itu juga merajam layaknya hukum pidana gitu. Itu saya juga tidak setuju gitu. Nah, apakah di dalam kanonik itu juga ada model seperti itu, penghukuman seperti itu? Itu mungkin kami juga membutuhkan banyak informasi sehingga kita juga bisa saling merefleksikan bagaimana agama sungguh berupaya untuk memuliakan setiap jenis kelamin. Terima kasih Pak Tommy. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi. Berarti memang mengubah paradigma juga penting dan memang harus ada kesempatan yang sama memang agar sistem itu juga berubah seperti perwakilan perempuan dalam bagian dari MPR begitu Bu ya. Nah, kemudian ini untuk Romo ada yang menanyakan melalui saya. Dia tidak mau disebut nama rupanya. Bagaimana Romo menyikapi atau dari kitab hukum kanonik terhadap sewa rahim yang saat ini marak sebagai pilihan bagi perempuan yang ingin memiliki anak tetapi dia tidak ingin hamil. Silakan Romo. Wah, baik. Pertanyaannya berat itu. Tapi begini, Romo, tadi ada pertama sebelum masuk yang tentang istilah pinjam rahim. Tadi disebut bukan soal pemerintah atau tadi juga Pak Siap tadi menyebut kualitas perempuannya sendiri. Yang ingin Romo tekankan, kalau di gereja, betapa sebenarnya para perempuan justru lebih banyak mengekspresikan diri mereka. Anda bisa lihat di tengah pengalaman hari-hari, kalau dihitung jumlah pastor dengan jumlah suster, bisa jadi suster itu 2-3 kali lipatnya para imam. Pasti Anda jumpa keluar sebentar ke kota, mungkin lihat pastor 1 tapi susternya bisa 5. Artinya dalam realitas, para perempuan sebenarnya juga terpanggil, tergerak untuk ikut serta dalam melayani gereja. Sekalipun tadi Romo mau mengatakan tetap ada pembatasan. Yang ini untuk laki-laki, yang wilayah ini untuk perempuan. Lalu tentang pertanyaan yang soal pinjam rahim ini memang lagi menarik di zaman ini yang semakin modern ini. Secara hukum, kalau kita mau melihat dalam kanonik, mesti seorang perempuan lah, karena kitab hukum kanonik melihat KB alami lah yang direstui, bukan melalui alat-alat yang lain. Maka pembuahan mesti juga alami dari
perempuan itu sendiri, bukan istilah pinjam di sana lalu. Maka sebenarnya gereja Katolik tidak begitu apa ya, dalam tanda petik merestui menurut saya. Dan sebenarnya tidak boleh, misalnya apa nama istilahnya itu yang sekarang itu pembuahan yang ya dibantu oleh alat kedokteran itu lalu baru dimasukkan ke rahim perempuan. Karena gereja Katolik menekankan KB alam, bukan melalui alat-alat yang lain. Tetapi, kalau dengan alasan bahwa perempuan itu tidak bisa hamil, mesti ini menjadi pengecualian. Maka dia bisa dalam arti tertentu minta tolong, begitulah kan, titip ke tempat yang lain, perempuan yang lain. Tetapi kalau perempuan itu sendiri sehat, perempuan itu sendiri ya secara manusiawi dia sungguh-sungguh hadir sebagai perempuan, tetapi menolak dirinya untuk mengalami secara manusiawi sebagai perempuan. Wow, betapa mirisnya kita. Karena itu catatan pertama Romo, kalau perempuan itu tidak sehat dalam arti tertentu, dalam konteks kerinduan bahwa dia ingin punya anak, bisa menurut saya ini, menurut Romo, bisa dikatakan direstui. Tetapi betapa mirisnya kalau perempuan itu sehat secara manusiawi, tetapi dia mengingkari dirinya sebagai perempuan yang adalah manusiawi. Bisa direnungkan. Menurut Romo begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Romo. Berarti memang pertanyaannya dijawab untuk berkontemplasi, jawabannya begitu ya. Ini ada untuk Bu Wiwi, ada yang menanyakan Bu Wiwi, dia nunin. Menurut pandangan Bu Wiwi sebagai pegiat perempuan, ketika ada satu aturan hukum yang memperbolehkan misalnya aborsi dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian di satu sisi dalam agama aborsi ya pasti nggak boleh, tidak ada syarat-syarat tertentu, artinya tidak semudah dalam perspektif hukum. Menurut Bu Wiwi, lebih baik wanita itu mengutamakan yang diutamakan hukum atau agama, atau harus dikaitkan keduanya? Silakan Bu. Mohon host tolong dibuka mic-nya Bu Wiwi. Terima kasih Pak Tommy. Pertanyaannya juga ini berat gitu, karena kita nggak bisa dihadapkan oleh pilihan kita harus ngikutin agama atau ngikutin hukum, nggak bisa ya, karena agama itu hukum kita ya, kan kita menjiwai ya, kalau kita merasa yakin terhadap keimanan kita, maka itu kan akan menjadi hukum di dalam diri kita gitu ya. Nah, kemudian konteksnya kita bawa dalam aborsi. Aborsi kalau menurut hukum pidana atau KUHP jelas itu adalah sebuah hal yang dilarang, ya, udah jelas aturannya. Kemudian ada lex spesialisnya di dalam Undang-Undang Kesehatan. Kemudian Undang-Undang Kesehatan ini dikuatkan pula, gitu ya, oleh peraturan Permenkes, seingat saya, selain Perpres saat itu ya, yang terkait dengan pembolehan aborsi pada, nah ini kan, pada orang-orang tertentu, yakni apabila dia adalah korban pemerkosaan, apabila dia adalah perempuan yang gagal kaki, apabila ada kondisi perempuan yang tidak kuat secara medis dan kondisi janin yang juga mengalami kesulitan ataupun kejahatan. Ini kemudian dibolehkan aborsi oleh negara.
Jadi konteks aborsi itu tetap dilarang pada kondisi yang sewajarnya. Tetapi kemudian aborsi dibolehkan pada kondisi tertentu, yang artinya ada upaya untuk menyelamatkan makhluk yang lainnya, entah itu kondisi ibu, entah itu kondisi si bayi atau janin, ya mohon maaf. Nah, dalam hal ini apa yang harus kita ikuti? Kalau saya ikuti dulu kata hatinya apa, karena itu ibu yang merasakan. Itu dulu, ya. Mau itu urusan agama, mau itu urusan hukum, kita pasti punya rasa iman kepada keyakinan kita, dan itu adalah guidance kita. Maka selanjutnya adalah keimanan kita itu kita arahkan kemana. Baru di situ kita cari referensi. Ya, referensi bisa dokter yang pertama. Jangan ke kiai, jangan ke Romo. Romo nggak tahu kondisi janinnya, kondisi ibunya. Ya, ke dokter. Ya, karena dulu saya juga ikut menentang ketika kemudian yang menjadi tim medis untuk memberi pertimbangan aborsi itu salah satunya adalah tokoh agama. Nah, kita mempertanyakan ekspertis tokoh agama itu apa? Kan harusnya tim medis. Namanya tim medis berarti dia yang mengerti tentang kondisi medis janin dan ibu gitu. Tetapi kemudian tim psikososial, nah itu di situ ada tokoh agama. Itu benar itu, gitu ya. Jadi harus ditempatkan sesuai dengan porsinya. Akhirnya kemudian dipilah ada beberapa tim. Nah, bagaimana dengan pendapat dokter? Karena dokterlah yang sesungguhnya tahu. Meskipun kita paham ya kehidupan itu dari Tuhan, tetapi ada dokter yang bisa menjadi orang yang membantu untuk memperlihatkan kondisi kita, gitu. Nah, di situ kan bisa kemudian dari analisa dokter atau tim medis itu memberikan keputusan apa yang terbaik kondisinya. Nah, silahkan ini menjadi keputusan perempuan dan keluarganya. Ingat, perempuan itu tidak pernah sendiri. Itu kita yang harus kita pegang. Perempuan itu selalu dengan keluarganya. Bagaimana kalau dia sendiri? Kita harus carikan dia keluarga agar dia tidak merasa terus sendiri, gitu ya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus saling membantu sesama perempuan atau biasanya kita sebut sisterhood, ya. Jadi mungkin orang selalu mendengar brotherhood. Nah, kita punya sisterhood. Jadi bagaimana solidaritas kita sesama perempuan, menyemangati sesama perempuan. Nah, dalam kondisi perempuan yang tidak memiliki kekuatan mental untuk menerima kelahiran bayinya karena akan mengingatkan dia akan peristiwa pemerkosaan yang dialami oleh dirinya, maka ya silahkan dia bisa dengan ya kekuatan diri untuk menghentikan kehamilannya. Itu menjadi keputusan dia perempuan. Tetapi itu dengan pertimbangan yang sangat matang. Ya, tidak boleh gegabah. Tentu ini tidak bisa diputuskan dalam waktu yang cepat. Ya, tetapi perempuan itu harus berkali-kali memikirkan itu, tentunya dengan banyak pertimbangan. Nah, itu menjadi hak. Itu menjadi haknya perempuan untuk membuat keputusan itu. Terlepas dia akan tetap melanjutkan kehamilannya, itu oke. Atau ketika dia akan memutuskan aborsi, itu bukan dianggap sebagai sebuah kejahatan. Ya, karena kejahatan itu sesungguhnya adalah dilakukan oleh si pemerkosa. Itu yang kita juga harus mengingat atau berefleksi. Sesungguhnya kejahatan itu dilakukan oleh siapa dan kenapa kemudian ditimpakan kepada perempuan korban yang menanggungnya dalam jangka waktu seumur hidup. Nah, di dalam perkembangan perlindungan perempuan dan anak, sampai saat ini tetap terbagi menjadi dua friksi antara pro-life ya dengan pro-child. Jadi bagaimana ada kelompok yang tetap mendukung bahwa ini adalah pilihan perempuan untuk menentukan meneruskan kehamilan atau tidak. Ada pula kelompok yang tetap memperjuangkan
bahwa ini adalah hak anak untuk dilahirkan, ya ini juga iya, silahkan. Ya, bagaimanapun kondisi anak tetap ingin dilahirkan, karena di sana ada anggapan bahwa kelak dia pasti bisa dididik dan disembuhkan misalnya, atau ada harapan gitu ya yang diharapkan ketika anak ini dilahirkan. Ya, ayo kita juga beri semangat, yang artinya bahwa dua kelompok ini sesungguhnya bersitegang pada dua kaki yang menginginkan adanya kebaikan pada perempuan. Maka kita tidak perlu untuk mengkerucutkan ini menjadi sebuah konflik. Tapi bagaimana menganggap bahwa ini menjadi sebuah pilihan terbaik bagi perempuan atau menjadi sebuah harapan bagi anak. Jadi jangan kemudian kita terperosok di dalam perdebatannya. Tetapi mari kita gitu ya, mengarahkan pada ada harapan apa atas pilihan ini. Bila itu menjadi sebuah harapan akan perubahan pada kesehatan anak yang akan dilahirkan, berarti kan akan ada upaya lanjutan yang harus dilakukan. Dan apabila kemudian memang keputusannya ketika diarahkan bahwa perempuan memang tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan bila melakukan aborsi, bagaimana yang disampaikan di dalam kebijakan atau peraturan perundang-undangan kita, maka apa pendampingan yang harus kita lakukan kepada perempuan ini agar dia kuat secara psikologis atau secara mental dan medis. Jadi itu menurut saya, Pak. Jadi jangan kemudian akan dihadapkan pada perdebatan, tetapi lihatlah ada harapan apa yang bisa gitu ya, yang bisa dipupuk terus untuk kehidupan perempuan itu yang lebih baik atau kehidupan anak itu yang lebih baik. Terima kasih Pak Tommy. Ya, terima kasih Bu Wiwi. Jadi memang harus tepat agama pun juga hukum, kita harus bisa memahami, konsultasi ke siapa yang lebih pakarnya. Silakan, tadi ada yang menghubungi saya secara pribadi, Mbak Jennifer. Mbak Jennifer Laura Baksin. Tolong host bisa dibuka mic-nya. Ini pertanyaan terakhir ya. Silakan Mbak Jennifer. Iya, terima kasih atas waktunya Pak Tommy, Bu Wiwi, Pak Dekan, dan Romo. Saya mau bertanya tentang RUU PKS yang sudah ada beredar beberapa bulan lalu tentang kekerasan terhadap perempuan dan pelindungan terhadap perempuan. Itu menurut hukum pidana dan hukum kanonik apakah sudah memenuhi kriteria untuk dijalankan di Indonesia? Terima kasih. Berarti RUU PKS begitu Mbak ya? Silakan dulu nanti bisa Iya, Pak. Romo dulu, baru nanti Bu Wiwi. Silakan Romo. Waduh, RUU ini ya, yang baru ini. Romo malah RUU yang baru Romo belum mengikuti. Tapi kurang lebih begini kalau Romo mau menyebut. Iya. Dalam kitab hukum kanonik kayaknya tidak mengatur sampai semendetail mungkin. Tetapi bahwa perempuan mesti dijunjung tinggi, iya, martabatnya. Tetapi dalam KHK tidak mengatur sampai mendetail seperti tadi Bu Wiwi menyebut di Aceh diberlakukan hukum raja. Apakah gereja juga memperlakukan? Rasanya tidak ada. Aman sentosa kalau di gereja. Hanya bahwa gereja Katolik melihat keagungan ciptaan yang Romo mau sebut. Romo senang dengan sebuah pertanyaan tadi, apakah boleh meminjam rahim yang lain? Maka Romo mengajak dengan jawaban kontemplasi, apakah kita harus menolak kedirian kita sebagai seorang manusiawi
yang adalah perempuan. Betapa layak ini direnungkan. Kalau kita hadir sebagai pribadi perempuan, tentu toh ciri khas perempuan juga hadir di sana. Yang serta-merta harus menjadi ibu, atau sekaligus juga berperan di tengah gereja, berperan di tengah masyarakat. Dan ini undangan secara manusiawi, betapa mulianya Anda para perempuan itu. Lalu terkait dengan hal-hal yang mendetail rinci, gereja tidak sampai mengatur ke sana dalam kitab hukum kanon. Menurut Romo begitu. Ya, terima kasih Romo. Jadi Terima tidak terlalu rinci ya. Sekarang dari Bu Wiwi, silakan Bu Wiwi. Tolong host. Bu Juli. Oke. Jadi pertanyaannya tentang bagaimana posisi perempuan di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual ya Kak ya. Ya, menurut saya RUU penghapusan kekerasan seksual ini sangat penting. Jujur saja sangat penting karena di dalam kebijakan hukum pidana kita itu memang belum merinci tentang segala bentuk kekerasan seksualnya. Contohnya kalau di KUHP, kalau kita cek dari 281 sampai 289 itu kan ya terkait dengan pemerkosaan dan perbuatan cabul misalnya. Tetapi bagaimana dengan bentuk-bentuk lainnya? Misalnya Komnas Perempuan itu membuat list bentuk-bentuk kekerasan seksual itu ada 13 atau 15. Nah, bentuk ini yang sedianya selama ini terjadi pada perempuan di Indonesia dan terlaporkan berbasis data. Nah, bagaimana posisi hukum terhadap kejahatan yang sudah berlangsung ini? Ini kan harapannya segera diatur. Nah, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual berharapnya gitu ya menjadi salah satu aturan yang bisa mengurangi adanya kejahatan atau kekerasan seksual di Indonesia. Termasuk pula memberikan gitu ya, memberikan upaya pencegahan. Tidak hanya membuat jerat pelaku, tetapi bagaimana korban itu juga mendapatkan hak-haknya. Nah, kami cukup berharap sesungguhnya adanya RUU penghapusan kekerasan seksual ini segera dibahas ulang dan disahkan. Tidak ada lagi ke depan gitu ya, pemaksaan perkawinan usia anak, kemudian berbagai macam bentuk pemerkosaan gitu ya, atau misalnya tindakan-tindakan cabul, upaya-upaya atau bentuk-bentuk prostitusi yang sudah cukup beragam modelnya dan lain-lain. Itu tidak ada lagi gitu. Dengan cara apa? Dengan diundangkannya RUU penghapusan kekerasan seksual. Tentu ini tidak bisa seperti membalikkan tangan. Kalaupun sampai disahkan, tentu ada yang menolak, gitu ya. Tentu ada yang menerima, sama seperti kebijakan hukum lainnya. Dan kalaupun sudah disahkan, tentu membutuhkan piranti hukum lainnya. Bagaimana edukasi terhadap penegak hukum, apakah ada hukum acara yang berubah dan lain-lain. Termasuk pula, gitu ya. Kalau kebijakan ini disahkan, bagaimana dengan misalnya lembaga perlindungan saksi dan korban difungsikan atau kelembagaan negara lainnya bisa berfungsi. Nah, pentingnya RUU penghapusan kekerasan seksual ini menurut saya menjadi sebuah angin segar bagi perempuan agar dia tidak lagi mendapatkan pelecehan, eksploitasi maupun kekerasan seksual. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali bentuk-bentuk itu yang sampai saat ini tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Ya, atau itu dianggap sebagai sebuah problem sosial. Kawin paksa itu dianggap problem sosial, bukan sebagai problem hukum. Nah, ini yang menurut saya penting untuk dibahas atau banyak dilakukan kajian. Karena rancangan undang-undang ini
sampai saat ini belum dibahas ulang. Menurut saya pertanyaannya bagus Mbak, ini kita bisa mendorong kebijakan ini untuk segera dibahas ulang. Gitu Pak Tom. Terima kasih. Baik, Bu. Mbak Terima kasih, Jennifer, Romo. saya pikir sudah jelas ya, nanti bisa sudah jelas mengenai RUU PKS. Memang sampai sekarang masih belum jelas bagaimana kelanjutannya. Baik, ini karena waktu sudah tinggal sedikit, mungkin dari Bu Wiwi kemudian diikuti dari sama Romo, bisa memberikan closing statement terkait dengan tema kita. Kalau Bu Wiwi dari hukum negara, mungkin bisa dari KUHP atau perlindungan perempuan. Kalau dari Romo, bisa dari perspektif hukum kanoniknya. Silakan ke Bu Wiwi dulu. Ya. Closing statement dari saya, negara Indonesia pada posisi sedang berupaya mengakui eksistensi perempuan atau martabat perempuan melalui peraturan perundang-undangannya. Namun demikian bukan berarti hak-hak perempuan itu telah terpenuhi. Sehingga masih penting bagi perempuan untuk terus memperjuangkan hak-haknya agar itu tertuang di dalam peraturan perundang-undangan maupun dijalankan di dalam hukum pidana yang ada di Indonesia. Contohnya adalah rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ataupun upaya untuk memperbaiki rancangan KUHP. Saya kira itu Pak Tommy, closing statement dari saya. Terima kasih Bu Wiwi. Silakan Romo. Baik, kata terakhir Romo mau mengatakan demikian. Gereja mengangkat perempuan dalam martabat yang ilahi, martabat yang tinggi, yang sama dengan laki-laki. Sekalipun kesamaan martabat itu ditempatkan dalam perbedaan fungsi dan peran. Seperti yang Romo katakan tadi, salah satu hal ya menjadi imam mesti laki-laki. Tidak ada tempatnya bagi perempuan, tapi banyak tempat lain yang bisa menjadi wadah bagi ekspresi dan pelayanan perempuan. Karena itu, silahkan Anda, para perempuan, mengekspresikan dirimu dan menempatkan dirimu sebagai yang martabat ilahi itu untuk turut serta membangun gereja, membangun masyarakat, dan membangun dunia. Karena itu toh juga panggilan yang ilahi. Demikian dari Romo. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Wiwi Afifa, begitu juga dengan Romo Paulus atas closing statement-nya. Tema eksistensi perempuan sebagai realita hukum pidana dan hukum kanonik memang menarik karena seringkali antara agama dan hukum selalu berbenturan, walaupun juga ada yang bisa menyatukannya. Besok masih ada tema ketiga terkait dengan perkawinan, unifikasi hukum atau jiwa, dibawakan oleh Ibu Yovita, Ari Mangisti, dan Romo Petrus Sukino. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan mahasiswa dari FH Untak Surabaya, Bapak Ibu dosen, para narasumber, dan dari KPI maupun dari Gus Durian. Selamat malam, terima kasih.